Di hamparan tanah Argentina yang luas, tersembunyi sebuah keajaiban yang hanya bisa disaksikan sepenuhnya dari angkasa. Sebuah hutan yang membentang luas, membentuk siluet gitar raksasa yang sempurna. Ini bukan proyek pemerintah atau hasil karya arsitek lanskap ternama. Ini adalah monumen cinta abadi. Sebuah karya agung yang lahir dari hati seorang pria bernama Pedro Marc N. Ureta untuk mendiang istrinya, Graciela Irasos. Kisah ini dimulai bertahan-tahan yang lalu, saat Pedro dan Graciela terbang di atas dataran pampa yang subur. Graciela, yang sangat mencintai musik dan gitar, melihat sebuah formasi unik di bawah dan bercanda bahwa mereka seharusnya membuat lahan pertanian. Mereka sendiri berbentuk gitar raksasa. Pedro, yang saat itu sibuk dengan pekerjaannya, menertawakan ide itu dan berkata, "Nanti kita bicarakan lagi." Sayangnya, nanti itu tidak pernah datang. Pada tahun 1977, tragedi menimpa Graciela yang sedang mengandung anak kelima mereka tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia karena aneurisma otak. Ia baru berusia 25 tahun. Dunia Pedro seakan runtuh. Kehilangan belahan jiwanya secara mendadak meninggalkan luka yang begitu dalam. Dalam kesedihannya, ia teringat kembali pada impian istrinya yang belum terwujud. Impian tentang sebuah gitar raksasa di ladang mereka. 2 tahun setelah kepergian Graciela, Pedro memutuskan untuk mengubah duka menjadi sebuah dedikasi abadi. Ia akan membangun monumen cinta untuk Graciela, bukan dari batu atau perunggu, melainkan dari kehidupan itu sendiri. Ia akan menanam sebuah hutan yang akan menyanyikan lagu cinta mereka ke langit. Ini adalah sebuah misi yang terdengar mustahil. Ia tidak memiliki pengalaman dalam arsitektur lanskap. Hanya cinta yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan. Prosesnya dimulai dengan perencanaan yang sangat teliti. Pedro melibatkan anak Canania dalam proyek monumental ini. Mereka membantu mengukur dan menandai tanah, menjadikan tubuh mereka sebagai titik-titik koordinat untuk memastikan setiap pohon ditanam di posisi yang tepat. Bayangkan, mereka berdiri berjajar di lapangan luas untuk menciptakan garis besar gitar yang panjangnya lebih dari 1 kilometer. Pedro tahu bahwa untuk menciptakan gambar yang jelas dari atas, ia membutuhkan jenis pohon yang berbeda. Untuk bagian badan gitar yang kokoh, ia memilih pohon cemara Italia yang tinggi dan berwarna hijau gelap. Untuk bagian senarnya yang membentang, ia menanam pohon eukaliptus biru yang memiliki rona kebiruan yang kontras. Dan untuk lubang suara berbentuk bintang yang menjadi ciri khas gitar, ia menanam pohon cemara Monterey yang megah. Total, Pedro dan anak-anaknya menanam lebih dari 7.000 pohon. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Setiap bibit ditanam dengan tangan satu persatu. Ia harus merawatnya, menyiraminya, dan melindunginya dari hama dan cuaca buruk. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran luar biasa. Sebuah proses yang memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pedro tidak pernah menyerah. Setiap pohon yang ia tanam adalah sebuah doa, sebuah kenangan, sebuah janji kepada Graciela. Selama bertahun-tahun, gitar itu tumbuh secara perlahan. Dari darat, mungkin hanya terlihat seperti kumpulan pohon biasa. Namun seiring berjalannya waktu, seiring pohon-pohon itu tumbuh semakin tinggi dan rimbun, bentuknya mulai terlihat. Sebuah mahakarya mulai muncul dari bumi. Butuh waktu hampir 4 dekade bagi hutan gitar itu untuk mencapai bentuk sempurnanya. Bentuk yang bisa dilihat dengan jelas dari pesawat terbang dan bahkan citra satelit. Ironisnya, Pedro sendiri tidak pernah melihat karyanya dari angkasa. Ia memiliki ketakutan terbang sejak masa mudanya dan tidak pernah bisa mengatasi fobia tersebut. Ia hanya bisa melihat mahakaryanya melalui foto-foto yang diambil oleh pilot atau dari gambar satelit seperti Google Earth. Namun, itu sudah cukup baginya. Ia tidak membangunnya untuk dilihat oleh dirinya sendiri. Ia membangunnya sebagai persembahan untuk istrinya. Ia ingin agar Graciela, dari manapun ia berada, bisa melihat impiannya menjadi kenyataan. Hutan gitar. Ini, yang dikenal sebagai La Guitarra de Arboles, telah menjadi simbol cinta sejati
yang melampaui batas kehidupan. Ini adalah bukti nyata bahwa cinta tidak hanya tentang kata-kata manis atau janji-janji. Cinta sejati adalah tindakan. Ia adalah dedikasi, pengorbanan, dan kesabaran untuk menanam sesuatu yang indah dan membiarkannya tumbuh melampaui waktu. Pedro tidak membangun patung yang dingin. Ia menumbuhkan sebuah ekosistem yang hidup, yang bernapas, dan yang akan terus bernyanyi untuk selamanya. Kisah Pedro Ureta mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat mendalam dalam menghadapi kehilangan yang paling menyakitkan sekalipun. Kita bisa menemukan kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang abadi. Pedro mengubah ladang kesedihannya menjadi sebuah taman harapan. Ia membiarkan alam menceritakan kedalaman cintanya kepada dunia, sebuah melodi sunyi yang bergema dari bumi hingga ke langit. Sebuah gitar yang senarnya dipetik oleh angin, memainkan lagu cinta yang tak akan pernah pudar. Kisah yang luar biasa ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati memang ada, dan terkadang bentuknya adalah sebuah hutan raksasa yang ditanam dengan tangan penuh kasih. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang tahu bahwa kekuatan cinta bisa menumbuhkan keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya.